Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah wasiat dari Al-Fudail bin Iyad yang hendaknya kita simak dengan baik. Wasiat yang menjelaskan tentang siapakah mereka orang-orang yang miskin, orang-orang yang merugi. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau menyampaikan, ya miskin, anta musiun wa tara annaka muhsinun. Wahai orang yang merugi, sesungguhnya engkau adalah orang yang melakukan keburukan, sementara engkau melihat dirimu melakukan kebaikan. Wa anta jahilun, wa tara annaka alimun. Dan sejati engkau adalah orang yang bodoh, namun engkau melihat dirimu adalah orang yang memiliki ilmu. Wa annaka bakhilun, wa tara annaka karimun. Dan engkau ini sejati adalah orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang pelit, namun engkau melihat dirimu adalah orang dermawan. Wa ahmak, wa tara annaka aqil. Dan engkau ini sejatinya orang yang dungu, tetapi engkau melihat dirimu ini orang yang memiliki akal. Ajaluka qasir wa amaluka tawil. Sesungguhnya ajalmu begitu dekat, namun angan-anganmu begitu panjang. Ini adalah wasiat yang indah dari Al-Fudail bin Iyad, sebuah wasiat yang mengajarkan kepada kita untuk melihat akan hakikat diri kita. Beliau mengatakan, ya miskin, anta musiun wa tara annaka muhsin. Engkau ini sejatinya adalah orang yang buruk, namun engkau melihat dirimu telah berbuat baik. Hendaknya setiap kita tidak merasa bahwa kita adalah orang yang telah melakukan kebaikan dengan kebaikan yang banyak. Siapa yang menjamin bahwa kebaikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, memunculkan rasa rojak kita kepada Allah agar kebaikan itu diterima. Namun di samping itu kita memiliki rasa khauf, takut bahwa kebaikan yang kita lakukan tidak diterima, tidak petantang petenteng, tidak merasa aman dengan ketaatan yang telah dilakukan. Kemudian beliau mengatakan, wa anta jahil wa tara annaka alim. Engkau ini sejatinya orang yang bodoh, namun engkau merasa engkau orang yang alim, orang yang berilmu. Sebagian kita mungkin merasa bahwa dia telah hadir di majelis ilmu, telah kenal dengan agama ini, mengenal sunnah, lalu dia mengatakan bahwa dia berilmu, dia adalah orang yang tahu segalanya, semua hal dia jawab, padahal sejatinya dia adalah orang yang tak mengerti apa-apa. Demikian pula ia mengatakan, wa anta bakhilun wa tara annaka karimun. Kita ini sejatinya terkadang pelit, kikir, sulit sekali untuk membantu orang. Lalu kita merasa bahwa kita ini telah memberi banyak hal dengan orang lain, padahal tidaklah demikian. Wa ahmaq wa tara annaka aqil. Dan engkau ini orang yang dungu, dan engkau melihat dirimu sebagai orang yang berakal. Terkadang kita ini yang mengedepankan hawa nafsu kita, mengedepankan syahwat kita, lalu kita mengatakan ini yang baik, ini yang buruk, merasa bahwa kita ini adalah orang yang telah menggunakan akal dengan baik, padahal yang diperturuti hanyalah hawa nafsu, yang diperturuti adalah syahwatnya. Demikian pula kita ini di tengah kehidupan yang singkat ini, beliau mengatakan, wa ajaluka qasirun wa amaluka tawilun. Ajalmu itu sebentar lagi, pendek masa hidupmu itu, tapi angan-anganmu begitu panjang, sehingga kadang kita ini tidak sadar bahwa usia kita ini ada batasnya. Kita lupa bahwa umur umatnya Muhammad itu hanya 60-70 dan sedikit yang lebih dari itu. Namun angan-angan kita begitu panjang. Seorang mukmin perlu dia memiliki visi, perlu dia memiliki rencana, namun jangan sampai hidupnya tulul amal, panjang angan-angannya, namun ia lupa bahwa ia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kerugian-kerugian ini dan menjadikan kita orang-orang yang beruntung di kehidupan dunia, dan demikian pula tentunya kehidupan yang abadi, kehidupan di akhirat kelak. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.